Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Arya Bagaskara di channel Kamus Matematika. Langsung saja, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi operasi aljabar pada matriks. Operasi aljabar pada matriks ini yaitu materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Ini adalah saya ini sedang main di Purwokerto. Ya, langsung saja masuk pada materi operasi aljabar pada matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Jika A dan B merupakan matriks dengan ordo yang sama, maka jumlah matriks A dan B yaitu dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Jika matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, apabila matriks A ditambah dengan matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Di sini bersifat komutatif. Kemudian yang kedua adalah matriks A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah matriks A ditambah matriks C. Ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga yaitu matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A, yaitu hasilnya adalah dirinya sendiri atau matriks A itu sendiri dengan O adalah matriks 0. Sifat keempat yaitu adalah matriks A ditambah negatif matriks A atau kebalikan dari matriks itu sendiri, maka hasilnya adalah matriks 0 dengan negatif A adalah lawan atau negatif dari matriks A. Saya beri contoh di sini. Yang pertama itu diberikan matriks 2, 4, 6, 8 dan matriks yang kedua adalah 1, 3, 5, 7. Hitunglah penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Ya. Cara penjumlahan matriks ini kita tinggal menjumlahkan pada elemen-elemen yang setempat. Jadi ini ada 2 dan 6 ini ditambahkan dengan 1, 5. Jadi ini 2 ditambah dengan 1, 6 ditambah dengan 5, 4 ditambah dengan 3, 8 ditambah dengan 7. Seperti itu. Penjumlahan matriks dengan elemen-elemen yang setempat. Hasilnya adalah 3, 7, 11, 15. Seperti itu. Soal yang kedua diberikan matriks negatif 2, negatif 6, 3, dan 5. Dan matriks 0, 8, 4, 1. Kita cari penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Sama seperti contoh yang pertama yaitu negatif 2 ditambah 0, negatif 6 ditambah 8, 3 ditambah 4, 5 ditambah 1. Ya, ini. Hasilnya adalah negatif 2, 2, 7, dan 6. Ya, seperti itu. Lanjut. Operasi pengurangan matriks. Jika A dan B merupakan matriks dengan ordo sama, maka selisih matriks A dan B yaitu dengan mengurangi setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dikurangi. Sifat dari pengurangan matriks ini yaitu A dikurangi B sama dengan matriks A ditambah dengan negatif matriks B. Seperti itu. Hanya berlaku sifat ini saja. Tidak berlaku sifat yang lain. Langsung masuk pada contoh. Diberikan matriks 2, 4, 6, 8 dan matriks 1, 3, 5, 7. Hitunglah pengurangan dari kedua matriks tersebut. Sama seperti penjumlahan, konsepnya yaitu kita mengurangi
setiap elemen-elemen yang setempat, yaitu 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 3, 6 dikurangi 5, 8 dikurangi 7. Maka hasilnya adalah matriks 1, 1, 1, 1. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, diberikan matriks negatif 2, negatif 6, 3, dan 5. Dan matriks 0, 8, 4, 1, hitunglah pengurangan dari kedua matriks tersebut. Ya, ini juga pengurangannya sama. Kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang setempat. Negatif 2 dikurangi 0, negatif 6 dikurangi 8, 3 dikurangi 4, 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 2 min negatif 14, negatif 1, dan 4. Seperti itu. Lanjut lagi. Perkalian matriks. Perkalian matriks di sini yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar. Jika A suatu matriks dan K adalah bilangan real, K ini adalah yang nanti akan menjadi sebuah skalarnya. Maka K dikali A merupakan matriks baru dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar, misalkan diberikan sebuah P dan Q adalah skalar, maka matriks A dan B dengan ordo M dikali N memenuhi sifat-sifat. Yang pertama adalah P ditambah Q dikalikan dengan A sama dengan PA ditambah QA. Yang kedua adalah P dikali A ditambah A, maka sama dengan P dikali A ditambah P dikali B. Yang ketiga yaitu P dikali Q kali A sama dengan PQ dikali dengan A. Yang keempat, 1 kali A sama dengan A. Karena skalarnya 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu negatif A sama dengan negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Langsung masuk pada contoh. Misalkan diberikan sebuah matriks 6, 2, 5, 3 dan skalarnya 2, maka perkalian dari matriks dengan skalar tersebut yaitu ini tinggal dikalikan saja setiap elemen-elemen pada matriks A dikalikan dengan 2. 2 dikali 6, 2 dikali 2, 2 kali 5, dan 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12, 4, 10, 6. Kemudian contoh yang kedua adalah diberikan matriks 15, 6, 18, 9 dan skalarnya adalah 1/3, hitunglah perkalian dari matriks dengan skalar tersebut. Konsepnya sama saja, yaitu kita tinggal mengalihkan setiap elemen pada matriksnya dengan skalar. 1/3 dikali 15, 1/3 dikali 6, 1/3 dikali 18, dan 1/3 dikali 9. Hasilnya yaitu 52, 6, 3. Lanjut pada perkalian matriks yang kedua yaitu perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks ini jika A suatu matriks berordo M kali N dan B suatu matriks berordo N kali P, hasil kali A dan B adalah matriks C dengan ordo M dikali P. Ya, langsung saja dapat disimpulkan ini. Perkalian matriks A dan matriks B dapat dilakukan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Sifat-sifat perkalian matriks dari perkalian dua matriks ini yaitu jika matriks A, B, dan C memenuhi definisi ini, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. A dikali B tidak sama dengan B dikali dengan A untuk perkalian matriks.
Kemudian sifat yang kedua yaitu A dikali B dikali dengan C itu sama dengan A dikali B C. Ini berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, A dikali dengan B ditambah C, maka berlaku dengan sifat distributif kiri. A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian sifat yang keempat yaitu B ditambah C dikali dengan A, maka berlaku sifat distributif kanan yaitu B dikali A ditambah C kali A. Sifat yang kelima, I dikali A sama dengan A dikali I sama dengan A. Menghasilkan dirinya sendiri dengan catatan I adalah matriks identitas. Suatu matriks berapapun itu apabila dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah diri sendiri. Kemudian yang keenam, jika A transpos dan B transpos adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku AB ditranspos, hasilnya adalah B transpos dikali dengan A transpos. Masuk pada contoh yang pertama, diberikan matriks A sama dengan 2, 3, 5, 1 dan matriks B 6, 1, 7, 2. Hitunglah perkalian dari matriks A dikali B. Perkalian matriks ini mudah, tapi kita harus teliti. Perkalian matriks yaitu baris dikali dengan kolom. Jadi 2 dikali dengan 6, 3 dikali dengan 7. Ini salah ini harusnya 2 ini. Kemudian 2 dikali dengan 1, 3 dikali dengan 2. Yang berikutnya adalah 5 dikali dengan 6. Biar bagus saya beri yang beda. Misal warnanya kuning, maka 5 dikali dengan 6 lanjut 5 dikali dengan 6, kemudian 1 dikali dengan 7. Berikutnya adalah 5 dikali dengan 1, yang berikutnya adalah 1 dikali dengan 2. Ini. Kemudian hasilnya adalah 1 dikali dengan 6 ditambah 3 kali 7 adalah 27. 2 dikali 1 ditambah 3 kali 2 hasilnya adalah 8. 5 dikali 6 ditambah 1 dikali 7 adalah 37. Dan 5 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 hasilnya adalah 7. Berikut adalah hasil dari perkalian matriks A dikali dengan matriks B. Kemudian contoh kedua, diberikan matriks A 18, 12, 6, 8 dan matriks B yaitu 7, 19, 15, 16. Hitunglah perkalian dari matriks setengah A ditambah B transpos. Ya. Di sini kita mengalihkan terlebih dahulu matriks A ini dengan skalar, yaitu skalarnya adalah setengah. Maka hasilnya 18 dikali setengah hasilnya adalah 9, 12 dikali dengan setengah yaitu 6, 6 dikali setengah 3, dan 8 dikali dengan setengah adalah 4. Kemudian setelah dihitung perkalian matriks dengan skalarnya, kita lanjut dengan penjumlahan dengan matriks B transpos. Sebelum kita menghitung
ke matriks B transpose ini, kita merubah matriks B ini menjadi transpose, yaitu transfer posisi 7, 19 baris menjadi kolom 7 dengan 19. Kemudian 15, 16, maka 15 dan 16. Seperti itu. Maka hasilnya adalah berikut. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Ini maaf terpotong. Saya tuliskan kembali di sini. 9 ditambah 7 hasilnya adalah 16. Kemudian 6 ditambah 15 hasilnya adalah 21. 3 ditambah 19 hasilnya adalah 22. 4 ditambah 16 hasilnya adalah 20. Maka matriksnya adalah 16, 21, 22, dan 20. Lanjut pada perpangkatan matriks. Misalkan diberikan sebuah matriks A, matriks persegi berordo n kali n, maka A pangkat 2 sama dengan A dikali dengan A. Jadi perpangkatan pada matriks ini kita mengalihkan sebuah matriks itu dengan matriksnya sendiri, matriks dirinya sendiri, A dengan A, tidak memangkatkan elemen dari matriks A tersebut. Seperti itu. Kemudian A pangkat 3, maka perhitungannya dapat dilakukan dengan A pangkat 2 dikali dengan A. A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 dikali dengan A. Maka dapat disimpulkan yaitu A pangkat N dapat dihitung dengan cara A di pangkat N-1 dikali dengan A, atau bisa juga A dikali dengan A pangkat N-1. Jika A adalah metrik persegi, maka A pangkat 0 sama dengan I, dan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Sebanyak N itu sendiri. Dengan N itu lebih besar dari 0. Masuk pada contoh, misalkan diberikan sebuah matriks 1, 2, 2, 3. Hitunglah pangkat 2 matriks tersebut. Maka kita menghitungnya bukan elemen-elemen dari matriks ini kita pangkatkan, tetapi matriks ini kita kalikan dengan dirinya sendiri. Maka menjadi matriks 1, 2, 2, 3 dikalikan dengan matriks 1, 2, 2, 3. Seperti itu. Kemudian lanjut, maka perhitungan dari perpangkatan matriks ini kita sudah belajar, yaitu dengan mengkalikan setiap baris dan kolom. 1 dikali 1, kemudian 1 dikali kemudian 2 dikali dengan 2, kemudian 1 dikali dengan 2, 2 dikali dengan 3. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu 2 dikali dengan 1, dan 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 2, 3 dikali dengan 3. Seperti itu, bisa ya. Baris dengan kolom. Coba. Ini dapat dilihat di sini. 1 dikali 1 ditambah dengan 2 ditambah 2 kali 2, 1 kali 2 ditambah 2 kali 3, kemudian 2 kali 1 ditambah 2 kali 3, 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 3. Hasilnya yaitu
matriks 58813. Ya, terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman apabila bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.